Visi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung adalah mendukung visi institut, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, serta diakui dunia melalui kiprah akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang rekayasa sipil, lingkungan, dan kelautan, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Sedangkan misi daripada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB adalah juga mendukung misi institut, yaitu menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan humaniora, serta menghasilkan sumber daya insani, khususnya dalam bidang rekayasa sipil, lingkungan, dan kelautan yang unggul dan berakhlak terpuji untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik. Untuk menjabarkan misi tadi, fakultas telah membuat langkah-langkah yang strategis, yaitu yang pertama adalah memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta pelayanan masyarakat yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal dalam bidang rekayasa sipil, lingkungan, dan kelautan. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan program sarjana, magister, dan doktor berbasis penelitian dan pengembangan guna menghasilkan lulusan yang profesional, unggul, dan inovatif, serta mempunyai kapasitas kepemimpinan akademik, industri, dan nasional yang handal dan bermartabat. Yang ketiga, melaksanakan dan mendukung program penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara dan atau berkontribusi pada pengembangan keilmuan. Yang keempat adalah memberikan pelayanan, kepakaran, dan keilmuan bagi pemerintah, industri, serta institusi lainnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, berkontribusi dalam program pelayanan dan pengabdian masyarakat secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan adalah salah satu fakultas di ITB yang total fakultasnya adalah 12 fakultas. Di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan sekarang kita punya 5 program studi S1. 3 program studi adalah program studi yang sudah lama, yaitu Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, dan Teknik Kelautan. Teknik Sipil sebetulnya sudah ada sejak ITB pertama kali ada tahun 1920, meskipun saat itu namanya masih dengan nama Belanda, yaitu THS. Kemudian Teknik Lingkungan mulai tahun 1964, sedangkan Teknik Kelautan mulai 1994. Kemudian 2 prodi lain yang baru, yaitu program studi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan dan program studi Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air, itu baru mulai tahun lalu, tahun 2013. Sekarang baru punya mahasiswa tingkat pertama. Nah, semua program studi yang ada di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan pada intinya adalah program studi yang mengembangkan infrastruktur, pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, bisa infrastruktur keteknik sipilan atau infrastruktur lingkungan, infrastruktur air bersih, barangkali seperti transportasi, bangunan, dan sebagainya. Nah, semua jenis infrastruktur dasar yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi suatu wilayah itu kita bahas atau kita kembangkan di program-program studi yang ada di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan.
prospek kerja sendiri di bidang teknik sipil sebenarnya terbuka sangat luas, baik itu di bidang pemerintahan, kemudian di bidang swasta sebagai kontraktor ataupun konsultan, ataupun sebagai akademisi. Misalnya di bidang pemerintahan, beberapa alumni yang mempunyai peranan cukup penting adalah Bapak Bambang Susanto selaku Wakil Menteri Perhubungan, kemudian ada Bapak Hermanto Dardak selaku Wakil Menteri PU. Kemudian di akademisi sendiri kita punya Profesor Bambang Budiono, salah satu pakar beton prategang Indonesia. Kemudian ada Profesor Oviar Zetamin, dia adalah pakar transportasi. Kemudian ada Profesor Masyur Irsyam, dia adalah salah seorang pakar kegempaan dari Indonesia. Kemudian di bidang konstruksi, jasa konstruksi swasta, kita juga ada Profesor Wiratman Wangsadinata sebagai salah seorang pakar konstruksi di Indonesia. Nah, kalau soal prospek kerja, sarjana TL hampir dibutuhin di berbagai aspek pekerjaan. Nah, hampir setiap industri butuh lulusan sarjana TL, di mana ada yang namanya tempat jabatan di HSE. HSE itu adalah Health, Safety, and Environment. Nah, hampir semua industri punya itu dan diwajibkan punya itu untuk bekerja, untuk ada di Indonesia. Nah, kalau dari pemerintahan, kita bisa juga kerja di PU atau di Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian lainnya. Nah, kita juga bisa nih kerja di LSM-LSM yang berhubungan dengan rekayasa lingkungan. Prospek kerja di dunia teknik kelautan, pertama, kita bisa bekerja di badan milik pemerintah. Contohnya, kita bisa bekerja di Ditjen Minyak dan Gas. Kemudian kita juga bisa bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada lagi, selain itu juga kita bisa menjadi seorang yang bekerja di perusahaan kontraktor. Jadi kontraktor ini adalah perusahaan yang dia membangun segala macam infrastruktur berupa gedung dan sebagainya yang digunakan di dunia kelautan. Contohnya misalkan ada perusahaan selam bersih, ada lagi perusahaan McDermott dan sebagainya. Selain itu ada juga orang-orang di teknik kelautan ini yang dia bekerja di dunia konsultan. Jadi konsultan ini yang bagaimana dia memberikan supervisi kepada perusahaan kontraktor dalam membangun segala macam infrastruktur di dunia kelautan. Dan ada lagi mereka yang bekerja di lembaga penelitian. Salah satunya mungkin kalau di ITB itu ada LIPI. Rekayasa infrastruktur lingkungan merupakan program studi yang berfokus kepada perencanaan sistem pengelolaan dan desain bangunan lingkungan. 4 subbidang yang ada di Prodi Real yaitu pengelolaan dan pengolahan air bersih, pengelolaan dan pengolahan air buangan, pengelolaan dan pengolahan limbah padat atau sampah, dan pengelolaan dan perencanaan drainase. Di program studi Real ini kita juga belajar tentang ilmu-ilmu lingkungan, sipil, antropologi, dan juga ilmu-ilmu perencanaan wilayah.
Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya ITB bisa disebut juga sebagai teknik sipil yang khusus bergerak di bidang infrastruktur keairan seperti perencanaan bendungan, sistem irigasi dan drainase, bangunan pantai, transportasi air dan juga hydropower serta infrastruktur keairan lainnya. Nah, TPSDA ini juga dikembangkan untuk menjawab isu permasalahan nasional seperti banjir, ketahanan pangan, pemanfaatan energi terbarukan dan juga perubahan iklim. Hal yang menarik ketika teman-teman masuk TPSDA yaitu ada yang namanya kuliah lapangan. Jadi kuliah sama orang Belanda, cuman ini tergantung kerjasamanya. Yang kedua ada kulap, itu minimal 1 tahun sekali, cuman kadang itu bisa 2 kali, tergantung dosen juga atau tergantung prodi juga. Yang ketiga teman-teman juga bisa aktif di himpunan dan ikut lomba-lomba yang pastinya menarik.